Baiklah, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Tinindrawati, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yang akan saya bacakan sendiri mengenai prosedur pengembangan pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Sebagaimana yang telah diutarakan dalam pendahuluan di atas, bahwa seorang evaluator dalam melakukan kegiatan evaluasi harus mengikuti prosedur-prosedur yang digariskan. Tujuannya adalah agar evaluasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sistematis, efisien, yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya, prosedur tersebut adalah perencanaan evaluasi, monitoring pelaksanaan evaluasi, pengolahan data dan analisis pelaporan hasil evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Yang pertama, yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi yang dimaksud agar hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat lebih maksimal. Perencanaan ini penting bahkan mempengaruhi prosedur evaluasi secara menyeluruh. Perencanaan evaluasi dilakukan untuk memfasilitasi pengumpulan data sebagaimana memungkinkan membuat pernyataan yang valid tentang pengaruh sebuah efek atau yang muncul di luar program, praktik, atau kebijakan yang diteliti. Kegunaan dari perencanaan evaluasi adalah yang pertama, perencanaan evaluasi membantu untuk mengetahui apakah standar dalam menyatakan sikap atau perilaku telah mencapai sasaran atau tidak. Yang kedua yaitu perencanaan evaluasi adalah proses awal yang dipersiapkan untuk mengumpulkan informasi yang tersedia. Yang ketiga yaitu rencana evaluasi menyediakan waktu yang cukup dalam mendesain tes. Dalam melakukan perencanaan evaluasi, ada hal-hal yang patut diperhatikan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, di mana suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Yang kedua yaitu menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian merupakan dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis model, dan karakter alat penilaian. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi yang diuji sesuai dengan standar kompetensi. Yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi adalah format penataan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok pembahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Kisi-kisi yang baik memperoleh perangkat soal yang relatif, sekalipun penulis soal berbeda. Kisi-kisi penting dalam perencanaan penilaian hasil belajar karena dalamnya terdapat sejumlah indikator sebagai acuan dan pengembangan instrumen. Yang misalnya seperti representatif, yaitu hasil bentuk-bentuk mewakili isi kurikulum sebagai sampel perilaku yang akan dimulai. Yang kedua yaitu komponen-komponen yang harus terurai, terperinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu mengembangkan draft. Draft instrumen merupakan penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Jadi setiap pertanyaan harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif, baik dalam bentuk pertanyaan maupun bentuk jawabannya. Yang ke yang keenam itu uji coba dan analisis soal. Bertujuan untuk mengetahui soal-soal di mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali. Yang ketujuh yaitu revisi dan merakit soal atau instrumen baru. Soal yang sudah diuji dan dianalisis, direvisi kembali sesuai dengan proporsi tingkat
kesukaran soal daya dalam pembedaan. Yang kedua itu pelaksanaan evaluasi. Oh, pelaksanaan evaluasi, di mana eh, pelaksanaan evaluasi ini artinya sebagaimana cara melakukan suatu evaluasi dengan perencanaan evaluasi, dengan kata lain tujuan evaluasi, model atau jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, dan sumber daya data. Yang ketiga yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi, di mana monitoring dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang keempat yaitu pengolahan data, di mana mengolah dan data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Hasil dari evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif. Yang kelima yaitu pelaporan hasil evaluasi. Laporan kemajuan belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerja yang sama dan harmonis. Dan yang terakhir yaitu penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksud untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aprilian Kurnia Elsa. Kepada Aprilian, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai klasifikasi prosedur evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada menetapkan tujuan. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Secara umum, tujuan evaluasi proses pembelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran yang dipilih dan dipergunakan oleh dosen efektif? Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh dosen tersebut efektif. Yang ketiga, apakah cara mengajar dosen menarik dan sesuai dengan pokok materi sajian yang dibahas, mudah diikuti dan berdampak pada mahasiswa yang mudah dimengerti materi sajian yang dibahas. Selanjutnya yaitu persepsi terhadap materi sajian yang dibahas berkenan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kelima yaitu keantusiasan untuk mempelajari materi sajian yang dibahas. Yang keenam, bagaimana mensikapi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketujuh, cara belajar mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Selanjutnya yang kedua yaitu mengembangkan kisi-kisi soal. Kisi-kisi merupakan deskripsi mengenai informasi dan ruang lingkup dari materi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk menulis soal atau matriks soal menjadi tes. Pembuatan kisi-kisi memiliki tujuan untuk menentukan ruang lingkup dalam menulis soal agar menghasilkan perangkat tes yang sesuai dengan indikator. Kisi-kisi dibuat berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai serta bentuk tes yang akan diberikan kepada peserta didik. Tes dapat berupa tes objektif, benar salah, pilihan ganda atau tes uraian, serta non-tes, berupa penilaian efektif dan psikomotorik. Kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Dengan adanya kisi-kisi, penulisan soal menjadi terarah, komprehensif, dan representatif. Dengan
pedoman kepada kisi-kisi, penyusunan soal menjadi lebih mudah dan dapat menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Selanjutnya, syarat dalam penyusunan kisi-kisi diantaranya yang pertama yaitu dapat mewakili isi silabus atau kurikulum. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuat soalnya sesuai bentuk soal yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan indikator. Klasifikasi yang ketiga yaitu menetapkan teknik evaluasi. Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar. Dalam konteks evaluasi hasil belajar, dikenal adanya dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Dengan teknik tes, maka evaluasi hasil belajar itu dilakukan dengan jalan menguji peserta didik. Sebaliknya, dengan teknik non-tes, maka evaluasi hasil belajar dilakukan tanpa menguji peserta didik. Yang keempat yaitu ada pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa evaluasi memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang kemajuan siswa serta efektivitas pengajaran. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran ini, di antaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan evaluasi. Tentukan tujuan utama dari evaluasi, apakah kita ingin mengukur pemahaman siswa tentang materi, keterampilan praktis, atau sikap dan nilai-nilai tertentu. Yang kedua yaitu memilih metode evaluasi yang tepat. Berdasarkan tujuan evaluasi, pilih metode evaluasi yang paling sesuai. Apakah kita akan menggunakan tes tertulis, proyek, portofolio, observasi kelas, atau kombinasi dari beberapa metode. Yang ketiga yaitu menentukan rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian jelas dan spesifik untuk mengukur kriteria yang relevan dengan tujuan evaluasi. Rubrik ini harus mencakup berbagai tingkatan pencapaian dan memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari siswa. Sekian pemaparan dari Selanjutnya yaitu rancang soal atau kriteria evaluasi. Jika menggunakan tes tertulis atau proyek, rancang soal atau kriteria evaluasi yang mencerminkan tujuan pembelajaran dan rubrik penilaian yang telah ditetapkan. Pastikan soal atau kriteria tersebut dapat mengukur pemahaman dan kemampuan siswa secara akurat. Yang kelima yaitu uji coba instrumen. Sebelum digunakan secara luas, uji coba instrumen evaluasi pada sejumlah kecil siswa atau kelompok siswa. Ini membantu mengidentifikasi masalah potensial dalam instrumen evaluasi dan memastikan bahwa instrumen tersebut dapat memberikan data yang berguna. Yang selanjutnya yaitu merevisi instrumen. Berdasarkan hasil uji coba, revisi instrumen evaluasi sesuai kebutuhan. Perhatikan umpan balik dari siswa dan perbaiki kekurangan atau ambigu dalam instrumen. Yang ketujuh yaitu validasi dan reliabilitas. Pastikan instrumen evaluasi memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Validitas berarti instrumen benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan seberapa konsisten instrumen memberikan hasil yang sama dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu pelatihan penggunaan instrumen, yang di mana guru menyediakan pelatihan atau evaluator yang akan menggunakan instrumen evaluasi. Yang 9 yaitu penerapan dan pengumpulan data. Gunakan instrumen evaluasi dalam situasi pembelajaran yang relevan dan kumpulkan data evaluasi secara sistematis. Pastikan pengumpulan data dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi. Yang terakhir yaitu analisis dan interpretasi data, di mana setelah mengumpulkan data, analisis dan interpretasikan hasil evaluasi secara cermat,
Identifikasi pola, tren, atau area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti dalam proses pembelajaran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran yang efektif dan dapat diandalkan untuk mengukur kemajuan siswa serta efektivitas pengajaran. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aprilian. Baik, sesi selanjutnya, apakah ada kritik dan saran dari teman-teman? Dipersilakan. Baiklah, mungkin tidak ada. Selanjutnya, kita masuk pada sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Kepada Heriza Dwi Suryani, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Saya Heriza Dwi Suryani dari kelompok 5 izin menambahkan sedikit materi tentang pengembangan instrumen. Pengembangan suatu instrumen merupakan penjabaran dari indikator menjadi kumpulan pertanyaan yang karakteristiknya mengacu pada pedoman kisi-kisi yang telah disusun. Setiap pertanyaan yang dibuat harus jelas dan terfokus pada isi kisi-kisi serta menggunakan bahasa yang efektif, baik bentuk pertanyaan maupun bentuk jawabannya. Kualitas butir soal akan menentukan kualitas tes secara keseluruhan. Pembuatan draft instrumen ini dapat menggunakan media digital seperti Google Form, Kahoot, Quizzes, dan platform digital lainnya yang mampu membantu dalam mempermudah penyusunan draft ini. Prosedur soal yang nantinya disusun akan ditelaah oleh tim ahli yang terdiri dari ahli bahasa, ahli bidang studi, ahli kurikulum, dan ahli evaluasi. Untuk instrumen dalam bentuk non-tes dapat dibuat dalam bentuk angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, studi dokumentasi, skala sikap, penilaian bakat dan minat, dan sebagainya yang dapat dibuat dengan menggunakan bantuan media digital yang ada. Mengembangkan instrumen penilaian merupakan salah satu langkah penting dalam prosedur penilaian. Langkahnya yang pertama yaitu instrumen penilaian dapat disusun dalam bentuk tes, non-tes. Dalam bentuk tes berarti guru harus membuat soal. Yang kedua, penilaian soal adalah penjabaran indikator yang menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi yang ada. Yang ketiga, setiap pertanyaan harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif, baik bentuk pertanyaan maupun bentuk jawabannya. Yang keempat, kualitas butir soal akan menentukan kualitas tes secara keseluruhan. Yang kelima, setelah semua soal ditulis, sebaiknya soal tersebut dibaca lagi. Jika perlu, didiskusikan kembali dengan tim penelaah soal, baik dari ahli bahasa atau ahli bidang lainnya. Yang terakhir, dalam bentuk non-tes, yaitu guru dapat membuat angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, penilaian bakat dan minat, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu sedikit tambahan jawaban mengenai pengembangan instrumen. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hirza Dusyuriani yang telah menambahkan materi. Selanjutnya, untuk penambahan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Lara. Kepada Lara, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Lara Syafira dengan 2112-902 dari kelompok 1 akan menambahkan materi mengenai penetapan tujuan dari evaluasi. Yang mana tujuan dari evaluasi ini harus jelas dan terukur dan harus sejalan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan beberapa langkah di dalam menetapkan tujuan evaluasi. Yang pertama, menetapkan tujuan evaluasi. Di mana langkah ini merupakan langkah pertama dalam perencanaan evaluasi pembelajaran adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus sejalan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, kita harus memilih instrumen evaluasi. Memilih instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan tersebut, yang mana instrumen evaluasi dapat berupa tes tertulis, tes lisan, proyek, portofolio, observasi, atau kombinasi dari beberapa jenis instrumen. Yang ketiga, kita harus menyusun rencana evaluasi. Setelah instrumen evaluasi tersebut dipilih, maka kita harus menyusun
rencana evaluasi yang mencakup jadwal pelaksanaan evaluasi, konten evaluasi, dan kriteria penilaian yang akan diberikan. Rencana ini harus mencakup sebuah aspek yang diinginkan, seperti tujuan evaluasi, jenis evaluasi, jadwal pelaksanaan, dan kriteria penilaian. Yang keempat, melaksanakan evaluasi. Yang mana pengumpulan data itu harus dilakukan dengan baik dan benar, dan data harus disusun dan disimpulkan dengan baik. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Setelah data tersebut dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data evaluasi. Analisis data harus dilakukan dengan baik dan benar, dan hasil analisis harus disimpulkan juga dengan baik. Nah, selanjutnya setelah hasil evaluasi disimpulkan, itu kita harus menerima umpan balik dari pihak yang diinginkan, seperti guru, siswa, atau pihak lain yang terlibat dalam pembelajaran. Umpan balik harus dilakukan dengan baik dan benar dan harus diperhatikan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, setelah umpan balik tersebut dilakukan, maka langkah berikutnya adalah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam proses evaluasi. Dan yang terakhir adalah menilai evaluasi, yang mana evaluasi harus dilakukan dengan baik dan benar, dan hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan lagi kepada Baik, terima kasih kepada Lara Syafira. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi dari pembelajaran dari makalah kami? Baik, mungkin tidak ada. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, kami menerima 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, kepada Saira Nabila Zulkim, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Syahira Kim dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dalam menetapkan tujuan evaluasi bagi setiap peserta didik, apakah bisa dikategorikan sama untuk setiap peserta didik? Jelaskan alasannya. Sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saira. Selanjutnya kepada Rifai, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari kelompok 2. Nah, dalam prosedur pembelajaran itu kan terdapat langkah-langkah yang harus kita ikuti. Salah satunya mengembangkan kisi-kisi soal. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi jika seorang guru melewati tahap mengembangkan kisi-kisi soal ini? Dan bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai ketidaksesuaian soal dengan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh guru? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Baiklah, demikianlah pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rifai. Pada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami menerima 1 pertanyaan untuk sesi yang pertama. Baiklah, mungkin tidak ada yang bertanya di sesi yang pertama. Baik, berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baiklah, untuk pertanyaan dari Syaira Nabila Zulkim yang akan saya jawab sendiri. Di mana pertanyaannya, dalam menetapkan tujuan evaluasi bagi peserta didik, apakah bisa dikategorikan sama untuk setiap peserta didik? Jelaskan alasannya. Baik, untuk menetapkan tujuan evaluasi bagi peserta didik tidak sama, karena peserta didik dapat melakukan tujuan evaluasi yang sama. Jadi alasan dari hal tersebut yaitu yang pertama, perbedaan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik itu memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, di mana tujuan evaluasi haruslah disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dibutuhkan masing-masing peserta didik. Misalnya, seorang siswa yang memiliki kesulitan dalam membaca mungkin memiliki tujuan evaluasi yang berfokus pada peningkatan keterampilan membaca. Sementara siswa yang sudah mahir dalam membaca mungkin saja bisa
memiliki tujuan evaluasi yang lebih berkaitan dengan analisis teks atau mengembangkan ide. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan yang beragam, di mana pendidikan bagi setiap peserta didik juga berbeda-beda. Beberapa peserta didik mungkin memiliki tujuan untuk mencapai prestasi akademis yang tinggi, sementara yang lain mungkin memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti keterampilan praktis tertentu. Jadi oleh karena itu tujuan evaluasi haruslah mencerminkan tujuan pendidikan yang beragam. Yang ketiga yaitu kepentingan dan minat, di mana peserta didik juga perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan evaluasi. Jadi siswa cenderung lebih bermotivasi untuk mencapai tujuan evaluasi jika tujuan tersebut sesuai dengan minat dan keinginan mereka masing-masing. Yang keempat yaitu kondisi kontekstual, di mana faktor-faktor kontekstual ini seperti latar belakang budaya, lingkungan sosial, dan kondisi pribadi peserta didik, dan dapat mempengaruhi tujuan evaluasi. Misalnya, siswa yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, mungkin memiliki kebutuhan evaluasi yang berbeda. Baik, sekian jawaban dari saya atas pertanyaan Syaira. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Syaira? Baiklah, kepada Hilda Eka Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Hilda Eka Putri di sini. Izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Syaira, yang mana pertanyaannya dalam menetapkan tujuan evaluasi bagi setiap peserta didik, apakah bisa dikategorikan sama untuk setiap peserta didiknya? Jelaskan alasannya. Jadi, jawabannya tentu tidak, karena tidak selalu mungkin atau tepat untuk menetapkan tujuan evaluasi yang sama untuk setiap peserta didik. Adapun beberapa alasan mengapa hal ini tidak dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan kemampuan dan potensi individu. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan, kemampuan, dan potensi yang berbeda. Tujuan evaluasi yang cocok untuk satu siswa mungkin tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa lainnya. Misalnya, tujuan evaluasi untuk siswa yang sudah memiliki pemahaman yang baik tentang suatu konsep dapat berbeda dengan tujuan evaluasi untuk siswa yang masih belajar tentang konsep tersebut. Kemudian alasan yang kedua, yaitu tentang kondisi dan konteks siswa yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan siswa juga dapat mempengaruhi tujuan evaluasi. Misalnya, siswa dengan latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin membutuhkan tujuan evaluasi yang berbeda untuk memastikan bahwa mereka dapat dukungan yang sesuai. Kemudian alasan yang terakhir, pengalaman dan minat pribadi. Setiap peserta didik memiliki minat, bakat, dan pengalaman yang berbeda. Tujuan evaluasi mempertimbangkan minat dan pengalaman siswa dapat lebih memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini, jadi penting bagi peserta didik untuk merancang tujuan evaluasi secara individual atau diferensial untuk setiap peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan pendidik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik unik masing-masing siswa, sehingga meningkatkan efektivitas evaluasi dan pembelajaran. Baiklah, sekian penambahan jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hilda Eka Putri. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, mungkin tidak ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Syaira Nabila Zulkim. Apakah sudah memahami jawaban dari kelompok dan teman-teman? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan juga penambahan jawaban dari teman-teman. Saya sudah paham dan dapat saya ambil kesimpulan bahwa jawabannya yaitu tidak semua peserta didik itu dapat memiliki tujuan evaluasi yang sama. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan evaluasi bagi setiap peserta didik. Yang pertama yaitu perbedaan kemampuan dan kebutuhan. Yang kedua, tujuan pendidikan yang beragam.
Yang ketiga, kepentingan dan minat. Dan yang terakhir yaitu kondisi kontekstual. Baik, baik sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Zaira. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Muhammad Rifai yang akan dijawab oleh rekan saya Aprilian Kurnia-Elsa. Kepada April dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Rifai, di mana pertanyaannya itu, dalam prosedur pembelajaran terdapat langkah-langkah yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah mengembangkan kisi-kisi soal. Apa yang akan terjadi jika seorang guru melewati tahap mengembangkan kisi-kisi soal ini dan bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai ketidaksesuaian soal dengan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh guru? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jika seorang guru melewati tahap mengembangkan kisi-kisi soal atau tidak melakukannya secara menyeluruh, beberapa konsekuensi yang dapat terjadi di antaranya yang pertama, yaitu ketidaksesuaian dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran, di mana soal-soal yang dibuat mungkin tidak mencakup secara menyeluruh atau akurat materi yang seharusnya diajarkan sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian tingkat kesulitan, di mana soal-soal mungkin memiliki tingkat kesulitan yang tidak sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang diharapkan dicapai sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kurangnya varian soal. Kisi-kisi soal yang tidak dikembangkan dengan baik dapat mengakibatkan kurangnya variasi soal, yang dapat membatasi kemampuan guru untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh. Yang keempat yaitu kurangnya validitas dan reliabilitas, di mana soal-soal tidak dikembangkan dengan memperhatikan validitas dan reliabilitasnya dapat menghasilkan penilaian yang tidak akurat atau konsisten terhadap kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu ketidaksesuaian antara soal dengan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh guru dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap kurikulum atau tujuan pembelajaran. Guru mungkin tidak memahami dengan jelas kurikulum atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kisi-kisi soal yang sesuai. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu atau sumber daya, di mana guru mungkin memiliki keterbatasan waktu atau sumber daya untuk mengembangkan kisi-kisi soal secara menyeluruh, sehingga mereka melewatkan tahap-tahap penting dalam proses pengembangan soal. Yang ketiga yaitu keterbatasan pengalaman, di mana guru yang kurang berpengalaman dalam mengembangkan soal mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami atau menerapkan prinsip-prinsip penyusunan soal yang efektif. Untuk menghindari ketidaksesuaian antara soal dengan kisi-kisi yang sudah dibuat, penting bagi guru untuk mengikuti proses pengembangan soal secara menyeluruh dan memperhatikan panduan yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau tujuan pembelajaran yang berlaku. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional juga dapat membantu guru meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan soal yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aprilian. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Kepada Raida Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Raida Elsa dari kelompok 3 izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Lisa. Pertanyaannya yaitu, dalam prosedur pembelajaran terdapat langkah-langkah yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah mengembangkan kisi-kisi soal. Apa yang akan terjadi jika seorang guru melewati tahap mengembangkan kisi-kisi soal ini, dan bagaimana menurut kelompok penguji mengenai ketidaksesuaian soal dengan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh guru. Nah, jika seorang guru melewati tahap mengembangkan kisi-kisi soal dalam prosedur pembelajaran, ini dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran. Kisi-kisi soal adalah alat penting untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memungkinkan guru untuk menilai pemahaman siswa. Tanpa kisi-kisi soal yang baik, guru mungkin tidak dapat menilai efektivitas pembelajaran dengan akurat, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan siswa untuk memahami materi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Ketidaksesuaian soal dengan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh guru dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesalahan dalam pemahaman materi oleh guru, kurangnya waktu untuk mengembangkan kisi-kisi soal yang efektif,
atau kurangnya keterampilan dalam menulis soal yang relevan dan menantang. Hal ini bisa mengakibatkan siswa tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang materi, yang pada akhirnya nanti dapat mempengaruhi kinerja akademik mereka. Untuk mengatasi masalah ini, guru dapat mengambil beberapa langkah seperti mempertimbangkan untuk menggunakan soal yang telah dibuat oleh orang lain sebagai referensi, mencari bantuan dari rekan atau mentor, atau menghabiskan waktu tambahan untuk mengembangkan kisi-kisi soal yang lebih baik. Selain itu, penting juga bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka dalam menulis soal yang efektif dan relevan dengan materi yang diajarkan. Sekian tambahan jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya. Selanjutnya kepada Hirza Dwi Suryani dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Saya Riza Dwisriani, perwakilan dari kelompok 5, izin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Muhammad Rifai, di mana pertanyaannya yaitu dalam prosedur pembelajaran terdapat langkah-langkah yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah mengembangkan kisi-kisi soal. Apa yang akan terjadi jika seorang guru melewati tahap mengembangkan kisi-kisi soal ini? Dan bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai ketidaksesuaian soal dengan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh guru? Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dampak melewati tahap mengembangkan kisi-kisi soal yang pertama yaitu kesalahan dalam pengukuran hasil belajar siswa. Tanpa kisi-kisi, guru tidak memiliki acuan yang jelas untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan atau tidak sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, kesulitan dalam penyusunan soal. Tanpa kisi-kisi ini, guru harus membuat soal secara acak tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini dapat menyebabkan soal yang tidak berkualitas atau tidak adil bagi siswa. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara soal dan materi pembelajaran. Jika soal tidak sesuai dengan kisi-kisi, maka siswa akan kesulitan untuk menjawabnya dengan baik. Hal ini dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, ketidakobjektifan dalam penilaian. Tanpa kisi-kisi, guru tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menilai jawaban siswa. Hal ini dapat menyebabkan penilaian tidak objektif dan tidak adil. Selanjutnya, mengenai ketidaksesuaian soal dengan kisi-kisi yang dibuat oleh guru. Kemungkinan penyebabnya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap materi pembelajaran. Guru mungkin tidak memahami dengan baik materi yang akan diujikan, sehingga membuat soal yang tidak relevan. Yang kedua, kurangnya pengalaman guru dalam menyusun soal. Guru yang baru mengajar mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menyusun soal yang berkualitas untuk siswa. Yang ketiga yaitu ketidaksediaan waktu. Guru mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun kisi-kisi dan soal yang baik. Yang keempat yaitu kurangnya pelatihan. Guru mungkin belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang cara menyusun kisi-kisi dan soal. Solusinya yaitu yang pertama memberikan pelatihan kepada guru tentang cara menyusun kisi-kisi soal. Yang kedua, menyediakan sumber daya belajar yang mudah diakses oleh guru seperti contoh kisi-kisinya. Yang ketiga, memberikan waktu yang cukup kepada guru untuk menyusun kisi-kisi soal. Yang terakhir yaitu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja guru dalam menyusun kisi-kisi soal. Baiklah, mungkin itu saja penambahan jawaban dari pertanyaan Muhammad Rifai. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Heriza. Selanjutnya kepada Sylvia Manda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Selvi Amanda, perwakilan dari kelompok 4, izin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Rifai, yaitu pertanyaannya dalam prosedur pembelajaran terdapat langkah-langkah yang harus diikuti. Salah satunya adalah mengembangkan kisi-kisi soal. Apa yang akan terjadi jika seorang guru melewati tahap pengembangan kisi-kisi soal ini, dan bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai ketidaksesuaian soal dan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh guru, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada beberapa dampak yang akan terjadi jika menghilangkan kisi-kisi soal dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu dampak pada guru.
Dampak pada guru yang pertama itu kesulitan dalam menyusun soal. Guru mungkin kesulitan merumuskan soal yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini berakibatkan pada soal yang kurang berkualitas, tidak relevan, dan tidak mampu mengukur capaian belajar siswa secara akurat. Yang kedua yaitu ketidakjelasan arah pembelajaran. Tanpa kisi-kisi, guru tidak memiliki panduan yang jelas tentang materi apa yang harus diujikan dan bagaimana cara mengujinya. Hal ini dapat menyebabkan pembelajaran yang tidak terarah dan tidak fokus pada materi yang penting. Yang ketiga yaitu ketidakadilan dalam penilaian. Tanpa kisi-kisi, guru mungkin menggunakan soal yang tidak adil bagi semua siswa. Hal ini berakibatkan pada penilaian yang tidak objektif dan tidak adil. Selanjutnya, dampak pada siswa. Yang pertama, kesulitan dalam memahami soal. Soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi mungkin sulit dipahami oleh siswa. Hal ini dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar siswa. Yang kedua, ketidakpastian dalam belajar. Siswa tidak mengetahui dengan jelas materi apa yang diujikan dan bagaimana format soal yang akan dihadapi. Hal ini dapat menyebabkan siswa belajar dengan tidak terarah dan tidak fokus. Dan yang terakhir, ketidakadilan dalam penilaian. Soal yang tidak adil dapat membuat siswa merasa dirugikan dan tidak mendapat penilaian yang objektif. Nah, lalu penyebab ketidaksesuaian soal yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap kisi-kisi. Guru mungkin tidak memahami dengan baik fungsi dan tujuan kisi-kisi. Hal ini dapat menyebabkan guru menyusun soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi. Kedua, kurangnya waktu dan dukungan. Guru mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun kisi-kisi soal, dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau rekan guru juga dapat mempersulit penyusunan kisi-kisi dan soal. Yang ketiga, konsistenan format soal. Kisi-kisi tidak dibuat dengan format yang konsisten sehingga menyulitkan guru dalam menyusun soal. Dan yang terakhir itu perubahan materi pembelajaran. Jika terjadi perubahan materi pembelajaran setelah kisi-kisi dibuat, maka soal yang disusun mungkin tidak lagi sesuai. Baiklah, sekian penambahan jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Muhammad Rifai. Apakah sudah paham jawaban dari kelompok dan teman-teman? Baik, terima kasih moderator. Dari jawaban yang sudah dijawab oleh teman-teman tadi, dapat saya simpulkan jika kita melewati tahap pengembangan kisi-kisi soal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketidaksesuaian dengan kurikulum ataupun tujuan pembelajaran. Kemudian tingkat kesulitannya itu tidak sesuai, kemudian kurangnya varian soal, kemudian kurangnya validitas dan reliabilitas, kemudian kesalahan dalam pengukuran kemampuan peserta didik, kemudian penilaian itu menjadi tidak objektif dan kesulitan dalam menyusun soal sehingga soal yang disusun tidak berkualitas. Nah, adapun penyebab ketidaksesuaian soal dengan kisi-kisi yang pertama itu tidak memahami kurikulum dan tujuan pembelajaran, yang kedua itu keterbatasan waktu dan sumber daya, yang ketiga itu keterbatasan pengalaman guru, yang keempat kurangnya pemahaman guru terhadap materi pembelajaran. Nah, adapun solusinya itu guru dapat mengikuti pelatihan mengenai pengembangan soal, kemudian melakukan evaluasi terhadap soal-soal yang sudah dikembangkan. Baik, mungkin saya dapat menerima jawaban dari teman-teman tadi. Terima kasih, moderator. Baiklah, selanjutnya untuk sesi kedua, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kepada Weni Aigra ini dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Weni Anggraini, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi pada pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok, disebutkan bahwa perencanaan evaluasi dirumuskan secara jelas, spesifik, terurai, dan juga komprehensif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika sebuah perencanaan evaluasi tersebut tidak dirumuskan secara jelas, spesifik, terurai, serta komprehensif? Apakah mempengaruhi kegiatan evaluasi tersebut? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Weni. Selanjutnya dipersilakan kepada Lara Syafira.
Baiklah, terima kasih moderator. Saya Lara Syafira, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana proses penyusunan kisi-kisi soal yang efektif untuk memastikan cakupan materi yang sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran yang sudah dirancang berdasarkan capaian pembelajaran ataupun sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Lara. Selanjutnya kepada Dea Santika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dea Santika, perwakilan kelompok 5. Izin bertanya, di makalah kelompok penyaji, dalam melakukan perencanaan evaluasi, ada hal-hal yang patut diperhatikan, salah satunya itu analisis kebutuhan. Nah, tolong kelompok penyaji jelaskan bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan yang efektif dalam evaluasi dan apa saja yang harus diperhatikan dalam proses analisis kebutuhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dea. Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baiklah, mungkin tidak ada. Berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi mengenai tentang pertanyaan kalian. Baiklah, untuk pertanyaan Dea Santika yang akan saya jawab sendiri, di mana pertanyaannya, bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan yang efektif dan evaluasi, dan apa saja yang harus diperhatikan dalam proses analisis kebutuhan. Ada cara kita untuk melakukan kebutuhan yang efektif dalam evaluasi. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan evaluasi, di mana tujuan dari evaluasi yang dilakukan yaitu akan membantu dan menentukan kebutuhan informasi apa yang harus dipenuhi melalui proses evaluasi. Yang kedua yaitu identifikasi peserta dan stakeholder, di mana siapa yang akan terlibat siapa yang akan terlibat dalam atau berpengaruh oleh evaluasi, di mana peserta didik mencangkup, di mana peserta dapat mencangkup siswa, guru, orang tua, dan administrator sekolah. Yang ketiga itu mengumpulkan data awal, di mana mengumpulkan data dari awal, mengenal kondisi awal, konteks, dan karakter peserta didik, di mana data ini dapat berupa ahli tes, catatan akademis, survei, atau wawancara dengan berbagai pihak terkait. Yang ketiga yaitu menggunakan metode analisis yang sesuai, di mana memilih metode yang sesuai untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan evaluasi. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses analisis kebutuhan ini, yang pertama di mana tujuan evaluasi yang jelas. Jadi kita memastikan bahwa tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar analisis kebutuhan dapat berpusat pada pemenuhan tujuan tersebut. Yang kedua yaitu validitas dan keandalan data, di mana data yang dikumpulkan valid dan dapat diandalkan untuk mendukung proses analisis kebutuhan. Ini melibatkan pemilihan metode pengumpulan data dan dapat diperhatikan sumber datanya. Yang ketiga yaitu keterlibatan pemangku kepentingan, di mana melibatkan pemangku kepentingan dalam proses analisis kebutuhan untuk memastikan pemahaman dan komprehensif tentang kebutuhan dan perspektif yang berbeda.
Dan yang terakhir itu fleksibilitas dan adaptasi, di mana bersikap fleksibel dan siap untuk beradaptasi dan dengan perubahan situasi atau temuan selama proses analisis kebutuhan. Jadi evaluasi kebutuhan yang efektif memerlukan kemampuan untuk bergerak secara responsif terhadap dinamika yang terjadi. Baiklah, itu saja jawaban dari kelompok penyaji. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Dea Sentika? Baiklah, mungkin tidak ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dea Santika. Apakah sudah memahami jawaban dari kelompok penyaji? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Dapat saya ambil kesimpulan itu, cara melakukan analisis kebutuhan yang secara efektif dalam evaluasi itu dengan cara yaitu identifikasi tujuan evaluasi, kemudian identifikasi peserta didik, kumpulkan data awal, identifikasi kebutuhan informasi, gunakan metode analisis yang sesuai, kemudian identifikasi kesenjangan dan tantangan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses analisis kebutuhan itu ada tujuan evaluasi yang jelas, inklusivitas dan representasi, kemudian ada validitas dan keandalan data, kemudian konteks dan kebutuhan lokal, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Lara Syafira yang akan dijawab oleh rekan saya, Aprilian Kurnia. Kepada Aprilian, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lara, di mana pertanyaannya, bagaimana proses penyusunan kisi-kisi soal yang efektif untuk memastikan cakupan materi yang sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran yang sudah dirancang berdasarkan capaian pembelajaran atau KD. Proses penyusunan kisi-kisi soal yang efektif dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap kurikulum atau tujuan pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar. Di mana langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, pahami capaian pembelajaran atau kompetensi dasarnya. Teliti dokumen kurikulum atau rencana pembelajaran untuk memahami dengan jelas apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, identifikasi pokok bahasan, di mana tentukan pokok-pokok bahasan yang akan diujikan dalam kisi-kisi soal sesuai dengan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tentukan tingkat kesulitan, yaitu sesuaikan tingkat kesulitan soal dengan tingkat kemampuan siswa yang diharapkan dicapai sesuai dengan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar. Yang keempat yaitu variasi soal. Pastikan variasi soal yang mencakup berbagai tingkat kesulitan, jenis soal, dan metode evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh. Yang kelima yaitu pertimbangkan keterkaitan materi. Pastikan bahwa setiap soal mencakup keterkaitan dengan materi yang telah diajarkan dan saling melengkapi untuk mengukur pemahaman yang menyeluruh. Yang keenam, ujilah validitas dan reliabilitas. Yaitu pastikan bahwa kisi-kisi soal yang telah diuji validitasnya untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabilitasnya untuk memastikan konsistensi pengukuran. Yang ketujuh yaitu uji coba. Lakukan uji coba kisi-kisi soal pada sejumlah siswa untuk memastikan bahwa soal-soal tersebut relevan, jelas, dan sesuai dengan tingkat kesulitan yang diinginkan. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi hasil uji coba, perbaiki atau revisi kisi-kisi soal yang perlu diperbaiki, dan pastikan bahwa kisi-kisi soal siap digunakan dalam evaluasi akhir. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, dapat menyusun kisi-kisi soal yang efektif untuk memastikan cakupan materi yang sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran yang sudah dirancang berdasarkan capaian pembelajaran atau kompetensi dasar. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aprilian Kurnielsa. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan
Lara? Baik, mungkin tidak ada. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Weni Anggraini yang akan dijawab oleh rekan saya, Aprilian Kurnia. Mohon maaf, untuk pertanyaan Lara Syafira yang telah dijawab oleh Aprilian, saya kembalikan lagi kepada Lara, apakah sudah memahami pertanyaan yang telah diberikan oleh Aprilian Kurnia Elsa? Baiklah, terima kasih moderator. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di dalam menyusun kisi-kisi soal itu harus mengikuti beberapa langkah, yaitu dengan pahami CP atau KD, temukan pokok bahasannya, tentukan tingkat kesulitan, dan buatlah soalnya bervariasi. Selanjutnya perhatikan keterkaitan materi dan uji validitas dan reliabilitas, baru dilakukan uji coba, dan di tahap terakhir itu dilakukan evaluasi dan revisi. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lara. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Weni Anggraini akan dijawab oleh rekan saya Aprilian Kurnia Elsa. Kepada April dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Weni, yaitu pertanyaannya bagaimana jika perencanaan evaluasi tidak dirumuskan secara jelas, spesifik, terurai, dan komprehensif, apakah mempengaruhi kegiatan evaluasi tersebut? Jika perencanaan evaluasi tidak dirumuskan secara jelas, spesifik, terurai, dan komprehensif, hal tersebut dapat memiliki dampak negatif pada kegiatan evaluasi. Di antaranya, yang pertama yaitu ketidakjelasan tujuan evaluasi. Tanpa perumusan yang jelas dan spesifik mengenai tujuan evaluasi, guru dan siswa mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang seharusnya dinilai dan dicapai melalui kegiatan evaluasi tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya fokus dalam pengembangan. Kurangnya perumusan yang terurai dan komprehensif mengenai evaluasi dapat mengakibatkan guru tidak memiliki fokus yang jelas dalam pengembangan soal. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Tanpa perencanaan evaluasi yang komprehensif, kemungkinan besar soal-soal yang dibuat tidak akan sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu kurangnya kesempatan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Jika perencanaan evaluasi tidak komprehensif, hal ini dapat menyebabkan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai kemajuan belajar siswa. Yang kelima yaitu kesulitan dalam menafsirkan hasil evaluasi. Tanpa perumusan yang terurai dan komprehensif, guru mungkin menghadapi kesulitan dalam menafsirkan hasil evaluasi dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Dengan demikian, perumusan evaluasi yang tidak jelas, spesifik, terurai, dan komprehensif dapat menghambat efektivitas kegiatan evaluasi secara keseluruhan, serta mengurangi nilai informatif dan kegunaannya dalam mendukung proses pembelajaran dan pengambilan keputusan yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memastikan bahwa perencanaan evaluasi mereka dirumuskan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Sekian jawaban dari saya mengenai pertanyaan Weni. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada April. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Weni, dipersilakan. Baik, mungkin tidak ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Weni. Apakah sudah memahami jawaban dari kelompok? Baiklah, terima kasih kepada kelompok dan April yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini dapat saya simpulkan, jika guru tidak merumuskan perencanaan evaluasi sesuai dengan secara sistematik, sesuai dengan secara terurai dan komprehensif, dapat memberikan dampak negatif yang mana akan menghambat efektivitas dalam kegiatan evaluasi secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Weni. Kami membuka lagi sesi pertanyaan kepada kelompok yang belum bertanya, dipersilakan untuk bertanya lagi. Baiklah, kepada Raida Elsa dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Raida Elsa dari perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana guru dapat mengukur efektivitas proses evaluasi pembelajaran secara keseluruhan? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raida. Apakah ada dari kelompok yang ingin bertanya?
Baik, mungkin tidak ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raida Elsa, di mana pertanyaannya, bagaimana guru dapat mengukur efektivitas proses evaluasi pembelajaran secara keseluruhan? Nah, ada beberapa langkah untuk mengukur efektivitas proses evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Yang pertama yaitu menganalisis data hasil evaluasi, di mana guru dapat mengumpulkan dan menganalisis data hasil evaluasi termasuk nilai ujian, tugas, proyek, dan evaluasi formatif lainnya. Yang kedua yaitu membandingkan antara tujuan dan hasil. Guru harus membandingkan hasil evaluasi dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jika terdapat antara tujuan dan hasil, guru perlu melakukan refleksi untuk mengevaluasi apakah tujuan tersebut realistis, relevan, dan dapat dicapai oleh siswa. Yang ketiga itu melakukan analisis terhadap proses evaluasi, di mana guru juga perlu mengevaluasi proses evaluasi, termasuk mempertimbangkan apakah instrumen evaluasi yang digunakan relevan dan sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa. Siswa dapat memberikan perspektif berharga tentang efektivitas proses evaluasi. Yang kelima yaitu mengobservasi perkembangan siswa secara keseluruhan, di mana melihat data hasil evaluasi, guru juga perlu mengobservasi perkembangan siswa secara keseluruhan dalam hal memahami materi, keterampilan, dan sikap. Yang terakhir yaitu mengadopsi pendekatan formatif. Pendekatan formatif dalam evaluasi pembelajaran memungkinkan guru untuk terus-menerus memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Baiklah, mungkin sekian jawaban dari pertanyaan Raida. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Raida Elsa? Baiklah, mungkin tidak ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Raida. Apakah sudah memahami jawaban dari kelompok penyaji? Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk mengukur efektivitas proses evaluasi ini, guru dapat mengambil beberapa langkah seperti menganalisis data hasil evaluasi, yang kedua membandingkan antara tujuan dan hasil, yang ketiga melakukan analisis terhadap proses evaluasi, keempat mengumpulkan umpan balik dari siswa, kelima mengobservasi perkembangan siswa secara keseluruhan, dan yang terakhir mengadopsi pendekatan formatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Reda. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak dosen kepada Bapak, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya lihat di makalahnya itu udah bagus, tapi sayangnya nggak dimasukkan juga ya yang evaluasinya yang digitalnya gitu. Cuma fokus ke konvensional atau yang biasanya. Kan kita kembali lagi dengan makul kita apa? Evaluasi pembelajaran berbasis digital gitu. Nah, yang konvensionalnya dibikin juga, nah yang digital dibikin juga. Jadi kita tahu membandingkannya gitu. Mengapa sebaiknya dibikin dua? Karena nanti kan kita nggak tahu nih sekolah kita nantinya atau mengajarnya di sekolah yang udah modern atau dapat di desa gitu. Nah, kalau di desa yang tidak ada jaringannya, itu kan sulit kita menggunakan digital kayak teknologi dan sebagainya gitu. Jadi diharapkan guru calon guru ini paham gitu baik dengan digitalnya ataupun tidak. Nah, untuk makalahnya itu saya lihat daftar pustakanya belum ada ya, isiannya gitu nggak ketemu gitu. Entah di mana datangnya daftar pustaka isi data pustakanya ada tapi isinya nggak ketemu sama saya gitu. Mungkin lebih diteliti lagi kalau ngutip punya orang itu ya. Nah, lebih dipahami lagi. Sayang kan Anda ini udah semester akhir kan, semester 6. Ya, dipahami kali. Nggak apa-apa tuh lama bikin apa namanya nih makalahnya gitu. Nggak apa-apa, biasanya
sehari selesai, nggak apa-apa 3 hari, 4 hari. Tapi anak-anak paham cara ngutip itu, cara kutip untuk skripsi ya, daripada besok skripsinya nggak paham sulit kan. Nah, mungkin kalau mengenai materi, proses evaluasi ini merupakan langkah penting dalam mengukur dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran serta pencapaian tujuan pembelajaran. Proses evaluasi melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan sepanjang siklus pembelajaran untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kalau untuk langkah-langkah yang utamanya nih dalam proses evaluasi itu ada perancangan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, analisis data, interpretasi hasil, pengambilan keputusan dan implementasi perubahan, dan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan mengikuti proses evaluasi pembelajaran yang komprehensif seperti di atas, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa program pembelajaran memberikan hasil yang optimal bagi para siswa dan terus meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini contohnya ya. Kemarin ini saya PL-nya di sekolah yang maaf nggak ada jaringan gitu. Kan kita nggak bisa melakukan evaluasi digital gitu. Nah, mungkin kita dapat melakukan secara konvensional. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin kelompok lain nantinya ke depannya dapat lebih baik lagi. Nah, untuk kehadiran Anda semua saya lihat sedikit kurang ya. Udah masuk tanya jawab baru beberapa orang hadir. Awalnya itu cuma 11, 12 gitu. Mungkin lebih semangat lagi ya untuk kuliahnya walaupun di bulan puasa ini. Nggak ada alasan untuk masuk malas di bulan puasa ini ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Baik, oke. Ada kuliah juga ya habis ini. Ya, silakan tutup moderator dan kembalikan ke ketua kelas. Baiklah, terima kasih Pak. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.